Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 662. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tetapi Peng Mu nampaknya menderita. Tatapan wanita sombong itu dengan cepat melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya Peng Mu lah yang seperti ini. Saat ini Li Dongyu, tuan muda keluarga Su, tuan muda keluarga Gu, dan semua ahli yang ada di lapangan semuanya menunjukkan mata yang terkejut. Mereka tidak tahu siapa yang mengaktifkan bayangan palu raksasa sehingga sampai seperti itu. Apa ketika tangan wanita sombong Yun Kinju itu menyentuh tubuh Peng Mu, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat. Dia menemukan bahwa Peng Mu yang awalnya kejang-kejang sekarang terdiam. Dan setelah dia mengeceknya, ternyata Peng Mu telah mati. Palu raksasa tidak dapat diaktifkan dengan sendirinya. Sebuah suara terdengar dan mata semua orang tertarik oleh suara itu. Dan yang berbicara adalah Li Dongyu. Maksudmu, seseorang baru saja mengaktifkan palu raksasa dengan aktivasi khusus, kata wanita dari sekte roh pedang itu. Matanya sangat tajam. Peng Mu dibunuh oleh seseorang, jantungnya berdegup kencang, dan dia juga mengetahui tentang legenda bayangan hantu palu raksasa. Jelas, seseorang telah berkomunikasi dengan hantu palu raksasa dan melakukan aktivasi khusus. Mungkinkah seseorang memata-matai arti sebenarnya dari warisan sekte suci pemurnian kuno? Ya, benar. Karena hantu palu raksasa ini telah berubah, maka orang yang menyebabkan perubahan ini pasti ada di antara kita, kata Li Dongyu dengan suara yang dalam. Wajahnya jelek. Ini adalah gerakan yang tidak pernah dia bisa lakukan, tetapi orang lain benar-benar melakukannya. Matanya melihat ke semua arah di alun-alun, tetapi dia benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang bisa melakukan ini. Dia adalah putra tertua dari keluarga api jiwa yang paling sombong di Yunzhou. Sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, siapa yang bisa melakukannya? Selain itu, selain dia, sepertinya tidak ada orang yang lebih kuat di sini. Jenius mana yang telah mengaktifkannya? Bisakah kamu berdiri? Tanya Li Dongyu. Tetapi tidak ada yang menjawab. Putra Li Dongyu, mungkin itu benar-benar hanya sebuah kecelakaan. Palu raksasa mungkin bangun dengan sendirinya. Lagi pula jika seseorang mengaktifkannya, bayangan palu raksasa pasti akan menghasilkan energi khusus untuk memurnikan tubuh. Apalagi siapa yang bisa mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa lebih baik darimu? Ini tidak mungkin ada, kata tuan muda dari keluarga Su. Dia berkata dengan suara yang dalam. Ada sedikit sanjungan dalam nada suaranya. Li Dongyu tidak menjawab, matanya masih menunjukkan pemikiran. Mungkinkah itu hanya bayangan hantu palu raksasa yang terbangun dengan sendirinya? Apakah saya benar-benar salah menebak? Gumam Li Dongyu. Apakah kamu melakukan sesuatu kepada Peng Mu? Wanita sombong Yun Kinju itu melangkah maju dan menatap Qin-chen dengan mata yang dingin. Jika itu hanya raungan hantu palu raksasa, itu tidak akan mengguncang Peng Mu sampai mati. Di sini semua orang mendengar raungan, tetapi Peng Mu adalah satu-satunya yang terguncang sampai mati. Qin-chen melirik wanita sombong itu dengan ringan hanya untuk mengatakan satu kata, keluar. Apa katamu? Ekspresi wajah wanita sombong itu berubah dan dia melangkah maju, matanya berkilat dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan setelah mendengar itu, murid lain dari sekte pedang roh juga melangkah maju. Mata mereka menatap Qin-chen dengan mata yang dingin. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Qin-chen kepada Qin Tinting. Bagaimanapun juga Qin Tinting juga menjadi sasaran sebelumnya. Chen Xiao, aku baik-baik saja, kata Qin Tinting. Di samping prajurit yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka. Deru bayangan hantu palu raksasa menghilang dan semua orang pulih dari keterkejutannya. Dan semua mata melihat wanita sombong Yun Kinju, juga murid-murid dari sekte pedang rohnya. Di sini nampaknya akan ada pertunjukan yang menarik. Sekelompok idiot,
kata Qin Chen seraya melirik sekelompok orang dari sekte pedang roh dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini dia akhirnya merasakan kekuatan sebenarnya dari bayangan hantu palu raksasa. Itu adalah aura yang membuatnya ngeri. Itu berasal dari zaman kuno, alam semesta bintang yang memadamkan langit. Perasaan ini sangat mengejutkan. Nah, apa yang kamu bicarakan? Ekspresi wanita sombong Yun Qinju dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Terutama tatapan Qin Chen yang menatap mereka dengan sarkasme dan penghinaan, yang sama sekali tidak menempatkan mereka di matanya. Pemuda yang sebelumnya telah menembak Qin Tinting tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Qin Chen. Yun Qinju melihatnya dengan dingin. Dia tidak bergerak tetapi menyetujuinya. Dia juga ingin tahu apakah kematian Peng Mu ada hubungannya dengan Qin Chen. Dia adalah pemimpin tim sekte pedang roh. Sekarang ada murid dari sekte pedang roh yang telah meninggal. Sekarang dia tidak bisa tinggal diam. Berhenti! Saat pemuda itu menebas ke arah Qin Chen, teriakan marah terdengar, diikuti dengan sosok cantik yang langsung berdiri di depan Qin Chen. Itu adalah Nona Ao Qingling. Kamu siapa lagi? Kata wanita sombong Yun Qinju seraya memandang Ao Qingling dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Dia bisa merasakan Ao Qingling luar biasa. Meskipun itu hanya basis kultivasi puncak tahap air alam suci pana, namun aura yang muncul dari tubuhnya sangat mengejutkan. Ini jelas sosok jenius teratas yang tidak boleh diremehkan. Tapi bagaimana dengan itu? Kecuali putra pertama Li Dongyu, sekte pedang rohnya tidak takut kepada siapapun. Ini kota Changsuan. Ini adalah hari pertemuan akbar di kota Changsuan akan diwariskan. Aku tidak bisa mentolerir kalian semua yang bertindak liar, kata Ao Qingling dengan dingin. Oh, nada suara yang sangat besar. Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini? Kata wanita sombong Yun Qinju, matanya semakin dingin. Wanita ini pikir dia siapa yang bisa mendisiplinkan mereka? Saya Ao Qingling, wanita tertua dari penguasa rumah tuan kota di kota Changsuan. Saya ingin tahu apakah saya sekarang memenuhi syarat untuk mengatakan ini, kata Ao Qingling. Dia nampak marah. Ketika sekte pedang roh ini datang, mereka sangat mendominasi dan mereka langsung mengusir orang lain. Mendengar itu, wajah wanita sombong Yun Qinju sedikit berubah, tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita di depannya sebenarnya adalah wanita tertua dari kota Chuancheng. Namun dia tetap mendengus dingin. Meskipun kamu adalah anggota rumah tuan kota di kota Changsuan, putra ini telah membunuh muridku dari sekte pedang roh sebelumnya. Sebagai murid dari sekte pedang roh, bagaimana saya bisa melihat putra ini lolos begitu saja? Kata Yun Qinju. Dia melangkah maju dan tiba-tiba aura pedangnya menyebar keluar. Tiba-tiba tabrakan aura antara Yun Qinju dan Nona Ao Qingling tiba-tiba mengguncang langit. Salah satunya adalah nona muda kota Changsuan dan yang lainnya adalah jenius dari sekte pedang roh di Yunzhou. Kekuatan kedua belah pihak sama dan mereka tidak mau mundur. Menarik. Semua orang menunjukkan kegembiraan. Ini sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Konyol, kalian tidak bermoral, mengusir orang lain pergi, tetapi kamu malah menjadi orang yang digunakan oleh orang lain. Itu konyol. Pada saat ini seringai mengejek terdengar dan itu adalah Qin Chen. Apa katamu? Kata wanita sombong Yun Qinju itu. Dia nampak sangat marah. Tidak peduli apa identitas dan asal usulmu. Selama kamu tidak mengganggu kultivasiku, maka kamu akan baik-baik saja. Tetapi jika tidak, maka kamu akan dalam masalah, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen berbalik dan pergi. Dia mengabaikan kelompok dari sekte pedang roh itu sama sekali. Orang gila. Semua orang tercengang ketika mendengar kalimat dari Qin Chen ini. Qin Chen benar-benar berani berbicara langsung dengan murid-murid sekte pedang roh. Siapa yang berani mengatakan itu? Arogan, sombong. Tidak heran jika putra pertama Li Dongyu tidak puas denganmu. Sekarang kamu nampaknya adalah manusia yang sombong, kata tuan muda dari keluarga Su. Dia nampak mencemooh Qin Chen. Qin Chen berbalik menatap tuan muda dari keluarga Su itu lalu berkata, "Yang mulia adalah tuan muda dari kota Tianshui." Konyol,
Kamu tidak pantas disebut tuan muda. Saya mendengar bahwa kota Tianwei juga merupakan kota tingkat atas yang mirip dengan kota Changsuan. Namun kenapa murid yang keluar begitu konyol? Orang suci bumi yang bermartabat sebenarnya mendukung keluarga Pijiwa dan menyanjung seorang pemuda di tahap akhir alam suci panah. Apa keluarga Sui itu sudah kehilangan muka? Apa yang kamu bicarakan? Kata tuan muda dari keluarga Sui itu, niat membunuhnya melonjak, tubuhnya mekar dengan cahaya dingin. Mendengar ini yang lainnya juga terkejut. Qin Chen sebelumnya telah menyinggung sekte pedang roh, dan sekarang dia telah menyinggung tuan muda dari keluarga Sui. Saat ini Ao Qingling juga tersenyum pahit. Qin Chen ini hanyalah pembuat onar. Namun dia merasa bahwa apa yang dikatakan Qin Chen adalah kebenaran. Yang disebut tuan muda hanyalah sekelompok orang yang mencari ketenaran. Kurang ajar, Anda berani sombong di sini. Anda sepertinya tidak tahu besarnya langit dan bumi. Kata tuan muda dari keluarga Sui itu, dia berdiri dan melangkah maju. Tuan muda, mengapa Anda harus melakukannya sendiri? Serahkan kepada kami. Pada saat ini dari belakang tuan muda keluarga Su, 3 ahli di puncak tahap air alam suci panah berjalan keluar dengan senyum menyeringai dan berjalan perlahan menuju Qin Chen. Ketiganya adalah pelayan tuan muda dari keluarga Su. Tuan muda dari keluarga Su adalah ahli di tahap awal alam suci bumi. Jika dia melakukannya sendiri, itu akan membuat orang tertawa. Oke, kamu bisa mengambil tindakan untuk tuan muda ini. Kamu bisa mengajarinya bagaimana bersikap di masa depan agar tidak melontarkan kata-kata kasar seperti itu. Kata tuan muda dari keluarga Su, dia berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, itu tidak terlalu buruk. Kata tuan muda dari keluarga Gu, dia juga tertawa dengan ironi di matanya dan dia memandang Qin Chen seperti orang mati. Apakah kamu pikir aku akan mati? Kata Qin Chen matanya tajam. Dia kemudian menghentikan Ao Qingling yang hendak berbicara dan dia berjalan ke depan. Ao Qingling tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Qin Chen marah, tetapi dia tidak khawatir sama sekali dengan kekuatan Qin Chen. Datang dan matilah. Ketiga pelayan tuan muda Su itu menyeringai. Bukankah baik untuk hidup? Mengapa ada begitu banyak orang di dunia ini yang ingin mati? Gumam Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Apakah dia suka berpura-pura? Kata wanita sombong Yun Qinju. Dia mencibir di saat Qin Chen masih berdiri bangga. Begitu kata-katanya jatuh, banyak orang juga tertawa. Qin Chen memang terlalu konyol menghadapi 3 orang jenius dari kota Tianwei. Bukankah orang ini mencari kematian? Namun tawa mereka masih ada, tetapi mereka melihat Qin Chen melangkah maju. Matanya tersapu dengan cahaya dingin. Lalu Qin Chen berkata, "Karena kamu ingin mati, maka aku hanya bisa memenuhimu." Setelah mengatakan itu, Qin Chen mengangkat telapak tangannya. Seketika bayangan telapak tangan raksasa langsung muncul. Bayangan telapak tangan raksasa itu penuh dengan rune yang menakutkan. Cahaya rune ini sebenarnya sangat mirip dengan pola rune pada bayangan hantu palu raksasa. Boom! Bayangan telapak tangan raksasa Qin Chen langsung menyerang. Ketiga tahap air alam suci panah bawahan dari tuan muda keluarga Su itu nampak ketakutan. Mereka hanya merasakan penindasan langit berbintang yang tak terbatas. Mereka kemudian buru-buru mendesak Yuan suci dalam tubuh mereka untuk melawan. Tetapi sudah terlambat. Mereka hanya mendengar suara gemuruh. Boom! Bayangan telapak tangan Qin Chen langsung menghantam tubuh mereka. Dan seketika tubuh ketiganya pecah berkeping-keping, berubah menjadi abu. Di sisi lain, Qin Chen menepuk bajunya seolah-olah dia membersihkan debu di tubuhnya. Melihat adegan itu, penonton terdiam dan tawa yang nyaring dari mereka semua yang sebelumnya terlihat sekarang tiba-tiba berhenti. Semua orang menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong, tidak percaya apa yang ada di depan mereka. Apa yang mereka lihat? 3 kekuatan puncak tapai dalam suci panah dari kota Tianwei dikalahkan dengan satu gerakan. Ini sangat kuat. Apakah ini adalah kejeniusan yang kamu banggakan di kota Tianwei? Konyol, kata Qin Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini mata semua orang yang melihat Qin Chen berubah. Putra ini memang memiliki kekuatan untuk sombong. Seberapa mengerikan membunuh 3 master di tahap air alam suci panah hanya dengan satu telapak tangan. Bahkan saat ini tatapan Li Dongyu memadat dan dia menatap Qin Chen dengan dingin.
Setelah melakukan itu, Qin Chen berbalik. Dia terlalu malas untuk memperhatikan semua orang. Dia ingin merasakan bayangan palu hantu raksasa itu lagi. Namun tuan muda dari keluarga Su itu tidak membiarkan Qin Chen pergi. Lalu dia berkata, "Nah, apakah kamu akan pergi setelah membunuh murid dari keluarga suku?" Qin Chen telah membunuh orang-orangnya. Tidak peduli apa, dia harus menahan Qin Chen. Jika tidak, bagaimana reputasi kota Tianwei-nya? Ketika menyebar, orang lain hanya akan berpikir bahwa dia sangat lemah. Kamu berbicara kasar, menghinaku, dan membunuh muridku dari sekte pedang roh. Apakah kamu ingin pergi seperti itu? Pada saat ini wanita sombong Yun Qinju juga berbicara. Dan beberapa orang kuat dari sekte pedang roh juga melangkah maju satu demi satu. Niat pedang mereka meraung. Semua orang tiba-tiba merasakan tekanan yang menyesakan. "Ya, kamu sangat sombong. Kamu berani menghina tuan muda dari kota-kota besar. Siapa yang memberimu keberanian?" Kata tuan muda keluarga Gu dari kota sub kuno. Dia juga melangkah maju dengan mata yang dingin dan juga dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. "Kamu benar-benar tidak tahu malu," Ao Qingling berkata dengan marah. Sui Xingyun, Gu Qijun, mereka semua adalah master di tahap awal alam suci bumi. Terlalu banyak untuk bergabung untuk berurusan dengan Qin Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.